Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS naik mencekik rakyat, pengkhianatan hukum. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada. Tidak terasa 10 malam terakhir Ramadan sudah kita lalui. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Kali ini tidak terasa kita disentakkan oleh kebijakan presiden berkaitan dengan kenaikan BPJS di tengah pandemi yang sangat dahsyat seperti ini. Sebenarnya BPJS ini seperti apa sebenarnya? Kalau kita berbicara konstruksi konstitusi antara klausula hak warga negara dan negara itu sendiri, sebenarnya kita bisa merunut dari pasal 28H ayat 1 dan ayat 3. Di sana ada berkaitan dengan jaminan pelayanan kesehatan ataupun jaminan sosial. Bahkan di ayat 3 ada redaksional berkaitan dengan jaminan sosial. Nah, artinya negara melalui badan-badan penyelenggara yaitu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mempunyai hak dan juga tanggung jawab terhadap warga negara itu sendiri. Kita sedikit review bagaimana peraturan Presiden nomor 25 tahun 2019 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kalau kita berbicara konstruksi bagaimana sifat putusan, ada yang bersifat menghukum, kemudian hanyalah sebuah pernyataan saja ataupun pernyataan terhadap suatu hal yang baru. Undang-undang MA dan sifat putusan itu sebenarnya sudah final dan mengikat bahkan terhadap presiden itu sendiri tanpa kecuali. Nah, artinya bagaimana putusan MA ini diberikan tafsir oleh para pihak, apakah boleh dicabut, dirubah ataupun dengan konstruksi hukum lainnya. Saya rasa bahwa putusan MA ini sendiri memiliki dampak penafsiran bagi pemerintah ataupun kepada BPJS itu sendiri. Kita sudah tahu dan mengikuti perkembangannya. Dan akhirnya sekitar 5 Mei kemarin ditekanlah peraturan presiden yang terbaru nomor 64 tahun 2020. Alasan pemerintah seperti apa? Tentunya kita ketahui bahwa alasan pemerintah adalah ingin keberlangsungan dan keberlanjutan operasional BPJS itu sendiri. Kalau kita mencermati dengan kebijakan pemerintah ini, kelas 1 dan kelas 2 tetap dijalankan dan kelas 3 baru naik di tahun 2021. Artinya kalau kita mencermati kebijakan pemerintah, saya rasa bahwa timing waktunya juga tidak tepat dan hanyalah akal-akalan saja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? BPJS ini diberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan iuran ataupun tata kelola biar tetap berjalan secara mestinya. Akan tetapi subsidi pemerintah yang seharusnya bisa mayoritas akhirnya dibebankan lagi pada siapa? Pada rakyat itu sendiri. Nah, artinya ini kan pembebanan terhadap rakyat dan ingin lepas tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Nah, sebenarnya berkaitan dengan peraturan presiden yang akan berlaku 1 Juli nanti, memang ini juga menjadi problematik kita semua. Solusinya seperti apa? Ini nasi sudah menjadi bubur. Artinya peraturan presiden ini bisa di judicial review lagi, uji materi di Mahkamah Agung. Akan tetapi ini nanti akan terus muter karena sistem hukum muter lagi. Dibatalkan MA, presiden ataupun pemerintah tidak mematuhi ataupun menuruti. Nah, ini kan tidak akan ada selesainya nanti. Ataupun presiden kalau ingin mendengarkan jeritan rakyat yang sekarang dan juga mendengarkan berbagai pihak, seharusnya dan idealnya mencabut peraturan presiden ini walaupun nanti masih 1 Juli masih akan berlaku. Nah, kemudian kalau implikasi bahwa kalau peraturan presiden ini nanti kalau dibatalkan lagi oleh Mahkamah Agung ataupun presiden berani mencabut, artinya peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 masih harus berlaku. Karena saya rasa
peraturan presiden tahun 2018 ini masih relevan dan rakyat pun juga memiliki salah satu kemampuan. Salah satu peraturan presiden yang sekarang 64 tahun 2020 ini seolah-olah ya sudah kelas 1 ataupun kelas 2 mampulah, kelas 3 nanti dinaikkan tahun 2021. Pemerintah ini mendistorsi pemikiran bahwa rakyat disamaratakan. Tidak bisa seperti itu, karena pembeban lagi-lagi pada rakyat itu sendiri. Nah, kita ikuti saja bersama nanti kebijakan ini akan seperti apa. Saya rasa bahwa adanya peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 ini merupakan bentuk pengingkaran dan pengkhianatan hukum, tidak hormatnya presiden sebagai kepala negara terhadap lembaga yudikatif. Ini sungguh-sungguh sangat menjadikan pembangkangan terhadap hukum itu sendiri dan sangat mencapik-capik dan mencederai sistem hukum yang ada di Indonesia. Itu sedikit yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan dan berbagai pihak. Sedikit pandangan saya, mudah-mudahan nanti perpres yang baru dikeluarkan ini kita tetap kawal bersama. Endingnya akan seperti apa, kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.